Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda akhir zaman yang akhir-akhir ini cukup menarik perhatian adalah kehadiran seorang bernama Sai Baba. Dia lahir dan tinggal di desa Nilayam Puttaparthi, wilayah timur Khurasan, yaitu India Selatan. Berbagai komentar dan ulasan banyak menyikapinya. Berbagai pihak menganggap kontroversi itu dapat meresahkan umat agama tertentu. Bahkan beberapa pihak menganggap Sai Baba adalah salah satu dari 30 dajjal yang akan muncul di muka bumi ini. Sai Baba dikatakan memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap, menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi berbagai fitnah yang ditunjukkan oleh Sai Baba kepada ribuan orang. Bahkan jutaan yang datang dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Saat ini Sai Baba dikatakan sudah memiliki puluhan juta pengikut. Maka sudah saatnya bagi setiap muslim untuk mengetahui masalah ini, agar dirinya tidak turut sama menjadi korban berikut dari fitnah Sai Baba ini. Mukjizat dan kontroversi. Mukjizat adalah bagian dari kehidupan Satya Sai Baba. Dilaporkan banyak mukjizat yang telah dilakukannya, seperti menyelamatkan baktanya yang terkena musibah, melihat masa depan, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Sejak kecil ia juga memiliki kemampuan menciptakan suatu benda dari lambaian tangannya, seperti liontin, cincin, berlian, tasbih, salib, vibhuti, atau abu suci yang biasanya ia hadiahkan kepada baktanya. Satya Sai Baba telah menyatakan akan Mahasamadhi, meninggalkan tubuh fisik di usia 96 pada tahun 2022 Masehi atau 8 tahun kemudian, tahun 2030 Masehi, akan bereinkarnasi kembali sebagai Prema Sai Baba. Menurutnya, Prema Sai Baba akan lahir di Karnataka, di sebuah tempat antara Bangalore dan kota Mysore, India, untuk mengisi jabatan kepala organisasi Satya Sai selama masa ketidakhadiran Satya Sai Baba secara fisik di dunia dalam rentang 8 tahun, yaitu 2022 hingga 2030, Swami Nalin, yang mana merupakan reinkarnasi dari Swami Vivekananda, akan menjabat sebagai kepala organisasi Satya Sai. Benarkah Sai Baba Dajjal? Sifat Dajjal. Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi pelbagai hadis sunnah menguraikan sifat-sifat Dajjal seperti berikut, di mana lazimnya dipercayai oleh muslim. Dia, Dajjal, adalah seorang pemuda yang rambutnya keriting, matanya menyembul keluar, menurut Rasulullah SAW, seperti Abdul Uzza bin Qatan. Hendaknya di antara kamu bertemu dengannya, hendaklah membaca permulaan surat Al-Kahfi. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ia keluar dari jalan antara Syam dan Irak, kemudian merusak kanan kirinya. Persamaan antara Dajjal dan Sai Baba. Dajjal seorang laki yang berpostur pendek, gempal, berambut keriting, berkaki bengkok, agak pengkor. Persamaan, Sai Baba seorang yang berpostur pendek dan berambut keriting. Dajjal memiliki mata yang buta. Persamaan, Sai Baba pernah mengalami kebutaan semasa muda, kemudian sembuh kembali. Dajjal datang dan bersamanya ada gunung roti dan sungai air. Persamaan, Sai Baba memiliki kemampuan mengeluarkan vibhuti atau tepung suci dari udara melalui tangannya. Dajjal memiliki kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, dan kecepatannya seperti hujan badai atau secepat awan yang ditiup angin kencang. Persamaannya, Sai Baba memiliki kemampuan berjalan menjelajahi bumi dalam hitungan kerlipan mata. Dajjal mempunyai pengikut yang sangat banyak, bahkan di akhir zaman nanti, banyak manusia yang berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal. Persamaan, Sai Baba memiliki pengikut yang jumlahnya puluhan juta manusia dari berbagai macam suku, bangsa, negara, dan agama. Dajjal akan muncul dengan mengaku sebagai orang bijak atau baik, sehingga ramai sekali orang yang tertarik untuk mengikutinya. Persamaan, Sai Baba mengaku sebagai orang yang bijak yang membawa misi perdamaian, cinta kasih, menghapuskan segala persengketaan dengan bijaksana. Dajjal akan muncul dan sebagai nabi. Persamaan,
Sai Baba meletakkan dirinya sebagai nabi kepada pengikut-pengikutnya. Dajjal akan menggunakan nama Al-Masih. Persamaan, Sai Baba mengaku akan menjelma sebagai Isa Al-Masih setelah tahun 2020. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Persamaan, Sai Baba mengakui dirinya adalah Tuhan penguasa alam semesta. Dajjal akan mendakwahkan agama Allah. Persamaan, dalam banyak majelis darsanya, Sai Baba banyak bicara tentang Islam, Al-Quran, dan keharusan untuk memahaminya. Dajjal mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Persamaan, Sai Baba memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, juga menyembuhkan penyakit kanker. Dajjal dapat menurunkan hujan. Persamaan, Sai Baba memiliki kemampuan menurunkan hujan dan mendatangkan air untuk irigasi di NTT. Sedang dibangun proyek Sai Baba untuk pengairan di daerah yang kering. Dajjal berupaya mengeluarkan perbendaharaan seperti perhiasan dan harta dari bangunan yang roboh, lalu perbendaharaan itu akan mengikuti ratunya. Persamaan, Sai Baba mampu menciptakan patung emas, kalung emas, Injil mini, dan berbagai bentuk medali berlafaz Allah dalam tempo yang singkat. Dajjal akan membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. Persamaan, Sai Baba mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Dajjal berupaya pindah raga dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Persamaan, Sai Baba bisa berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya yang merupakan bentuk reinkarnasi dirinya. Dajjal berupaya membesarkan tubuhnya. Persamaan, Sai Baba memiliki kemampuan berjalan di udara dan membuat kemukjizatan pada sebuah pesawat terbang. Dajjal biasa keluar masuk pasar dan makanan. Persamaan, Sai Baba juga manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana manusia lainnya. Ia juga berupaya berjalan ke pasar, rumah sakit, proyek irigasi, dan tempat lain yang biasa dikunjungi manusia. Dajjal bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan air. Persamaan, Sai Baba mampu mengeluarkan air dengan hentakan kakinya. Dajjal tidak memiliki anak. Persamaan, Sai Baba mandul. Ia tidak beranak dan tidak berkeluarga, tidak menikah. Dajjal memimpin orang Yahudi. Persamaan, Sai Baba memiliki misi menyebarkan teologi Zionis. Dajjal muncul di zaman pertikaian. Persamaannya, Sai Baba mengakui bahwa dia datang dari masa banyak pertikaian dan persengketaan, serta kedatangannya untuk menegakkan kebenaran dan membinasakan kejahatan. Perlindungan dari Dajjal. Sangat mungkin berita kontroversial tentang mukjizat tersebut adalah kebohongan besar yang sengaja dihembus-hembuskan untuk kepentingan tertentu. Tetapi apapun kontroversi tentang Sai Baba, terlepas Dajjal atau bukan. Namun bila nantinya Dajjal tersebut muncul di muka bumi ini, maka tiada salahnya manusia untuk lebih introspeksi diri dan mempersiapkan diri bersama. Dan tampaknya Dajjal nantinya mungkin saja akan tetap terlahir di dunia ini, hanya tiada yang bisa memastikan kapan. Marilah segera kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan bacaan tasyahud akhirnya, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Hendaklah ia berkata, "Ya Allah, aku memohon perlindungan padamu dari siksa neraka jahanam, azab kubur, fitnah dugaan hidup dan mati, serta keburukan fitnah Dajjal." Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.